Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah mengejutkan dengan memberikan abolisi atau penghentian terhadap proses hukum yang sedang berjalan kepada terpidana kasus impor gula Tom Lembong pada Kamis 31 Juli 2025. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 750 juta subsidiar 6 bulan kurungan terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong di kasus impor gula. Pemberian vonis terhadap Tom Lembong itu pun dinilai keliru oleh sejumlah pakar hukum dan mengundang gelombang pertanyaan dari publik. Banyak pihak mempertanyakan dasar hukum, urgensi, hingga motif di balik putusan tersebut. Termasuk munculnya kekhawatiran pejabat publik yang terancam bisa dikriminalisasi atas setiap kebijakan yang ia keluarkan. Lantas, apa saja yang menjadi kekeliruan hakim dalam vonis tersebut? Dan bagaimana seharusnya proses kebijakan dibuat dan dijalankan agar lepas dari jerat kriminalisasi berkaca dari kasus Tom Lembong? Simak pembahasan lengkapnya di Expert Talk, Opini Antoni. Halo Stancers, selamat datang kembali di Expert Talk The Stance. Kali ini dengan Opini Antoni bersama Bapak Antoni Budiawan, Managing Director dari Political Economy dan Policy Studies. Selamat datang Prof. Antoni, terima kasih atas waktunya pagi ini. Terima kasih. Kita pagi ini mau bahas tentang sebuah vonis kepada mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, 4,5 tahun penjara. Karena beliau didakwa merugikan atau menimbulkan potensi kerugian negara sekitar 195 miliar. Dan ini sebuah vonis yang mencengangkan publik. Gitu. Dalam satu kalimat, Prof, ini apa yang terjadi dan seperti apa? Yang terjadi adalah hakim ini menyempurnakan kriminalisasi terhadap Tom Lembong. Kriminalisasi. Apa definisi dari kriminalisasi? Adalah sesuatu yang tidak ada pelanggaran secara pidana kriminal itu dijadikan seolah-olah ada. Nah itu definisi dari mantan jaksa agung yang lama. Nah, dia bilang ada bisa kriminalisasi gitu. Nah itu yang dinamakan itu Hendarman Supanji. Okay. Jadi ini jelas bahwa nanti kita urut-urutkan bahwa terlihat sekali tidak ada seharusnya yang pelanggaran maupun kerugian keuangan negara. Tapi ini diada-adakan. Ya. Karena dalam vonis yang sama juga hakim menyebutkan bahwa Tom Lembong tidak menerima atau tidak mengambil keuntungan pribadi gitu dari kebijakan yang dia produksi pada saat dia menjadi menteri kan gitu. Jadi ini tidak ada tindak kriminalnya, tapi diada-adakan sehingga sebuah kriminalisasi gitu kan. Dan ini kan juga melalui pengadilan korupsi, tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi, Tipikor. Dengan apa ya, vonis itu apakah ini masih layak disebut kasus korupsi atau memang? Jadi saya lihat masyarakat ini sudah menganggap dan stigma di masyarakat luas ya. Mungkin kalau kita tidak bilang semuanya, kalau semuanya mau objektif, bisa semuanya yang objektif. Tetapi kalau kita lihat dari mayoritas masyarakat, ini sudah melihatnya adalah bukan kasus pengadilan tipikor. Ini statusnya adalah sudah menjadi ajang kriminalisasi. Stigma di masyarakat mengatakan bahwa Tom Lembong tidak bersalah. Tadi seperti yang Anda katakan bahwa tidak ada aliran dana ke Tom Lembong dan sebagainya. Jadi bahkan apa yang dilakukan Tom Lembong seharusnya menguntungkan negara, menguntungkan perekonomian negara seharusnya. Nah itulah, jadi stigma itu sudah ada di masyarakat bahwa Tom Lembong harusnya tidak bisa divonis sedemikian rupa, apalagi vonis penjara. Harusnya ini adalah bebas murni. Baik. Ada beberapa orang yang mengatakan seorang pejabat itu tidak boleh diadili atas kebijakannya, gitu ya. Prof setuju nggak dengan itu? Iya, harusnya kebijakan itu adalah tidak bisa seperti begini aja lah. Kalau hakim bersalah apa bisa diadili?
Kenapa hakim itu tidak bisa diadili? Salah vonis gitu. Iya, kalau salah vonis dan jelas-jelasan ini melakukan suatu tindakan yang melenceng dari hukum, membuat norma baru, ini adalah Tom Lembong tidak mengikuti dia menganut mazhab ekonomi kapitalis gitu kan. Ini apa gitu kan? Ini berarti kan membuat norma-norma yang itu tidak melakukan demokrasi ekonomi, tidak menjalankan ekonomi Pancasila. Nah, coba di sana hakim mencoba menjabarkan apakah mengerti apa yang dinamakan dengan ekonomi kapitalis? Apakah mengerti apa yang dinamakan demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila? Dan sejauh mana apa contohnya yang sudah dilakukan Indonesia selama merdeka bahwa melakukan ekonomi Pancasila itu dan tidak melakukan ekonomi kapitalis gitu. Nah, disinilah bahwa jelas dan hakim tidak bisa diapa-apakan. Kalau Anda tidak setuju, Anda tinggal mengadakan banding gitu kan. Nah, itu adalah mekanisme. Jadi hakim ini sudah lebih dari dewa. Dia tidak bisa untuk itu. Nah, dengan juga kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah itu pun harus dites. Kalau seandainya itu memang salah, ya berarti orangnya yang harus diganti. Orangnya dipecat atau diapakan gitu kan. Jadi tidak bisa dikriminalkan. Seharusnya memang mereka tahu bahwa ini tidak bisa dikriminalkan. Dicarilah celah bahwa di sini ada kerugian keuangan negara yang menguntungkan pihak lain, meskipun tidak menguntungkan dirinya sendiri, dan itu sudah terbukti tidak menguntungkan dirinya sendiri. Kemudian dicarilah, karena memang niatnya adalah untuk kriminalisasi, maka dicarilah ada kerugian keuangan negara. Nah, melalui apa? Ini alasannya sangat absurd, sangat tidak masuk akal, melalui PT PPI, bukan melalui APBN yang dikorupsi gitu kan, melalui BUMN gitu. Nah, nanti saya akan perdalam lagi kenapa bahwa di situ seharusnya tidak ada kerugian keuangan negara gitu. Baik. Nah, kalau begitu ini saya mau kenapa soal kebijakan, karena apa kira-kira message atau pesan yang bisa ditangkap oleh para pembuat kebijakan yang lain gitu dengan adanya seorang pengambil keputusan yang dihukum meski kebijakannya itu tidak menguntungkan dirinya sendiri, tapi negara atau hakim dengan vonisnya itu kan menyatakan bahwa Anda tetap bersalah gitu. Rasanya apa gitu, apa dampaknya kira-kira kepada para pengambil kebijakan yang lain, Prof? Begini, kalau pengambil kebijakan yang lain adalah yang memang dekat dengan penguasa, dekat dengan kekuasaan, mungkin tidak menjadi masalah. Tetapi ini adalah memang tebang pilih. Begitu Anda oposisi, maka Anda dikerjakan. Bagi mereka, sekarang banyak yang sudah terbukti di sidang, di persidangan itu disebut namanya menerima uang dan sebagainya itu, tetapi masih oke-oke saja gitu kan. Nah, jadi memang ini adalah tebang pilih. Jadi buat mereka mungkin tidak khawatir gitu. Apalagi kalau tidak merugikan keuangan negara, karena tidak semua kasus bisa dijadikan, kalau memang tidak ada kerugian negara, lalu dijadikan audit abal-abal, audit mainan yang lalu mengatakan bahwa ini ada kerugian keuangan negara yang harusnya audit ini sudah harus ditolak semuanya, tidak benar, cacat dan sebagainya, itu tidak bisa menjadi pembuktian bahwa ini adalah kerugian keuangan negara. Tapi masalah yang paling krusial adalah swasta, karena di dalam kasus Tom Lembong ini ada 8 perusahaan gula yang dikriminalisasi juga, yang menjadi korban karena mau kriminalisasi Tom Lembong. Korban dalam arti apa? Seolah-olah itu diuntungkan dan merugikan PPI. Nah, jadi yang kita khawatirkan adalah nanti ke depannya tidak mungkin ada swasta yang berani main-main lagi. Jadi kita bisa lihat antisipasi bahwa nanti permasalahan gula, permasalahan yang lain-lainnya, bisa juga nanti kita tahu kita 100% import bawang putih. Itu bagaimana kalau seandainya itu nanti disangkakan, karena kan import bawang putih, hortikultura lain, garam, itu semuanya siapa yang bermain? Kan swasta semua gitu. Mereka takut terseret-seret. Mereka akan takut terseret ke dalam kasus ya. Iya.
Dan juga bagi masyarakat yang memiliki yang menginginkan adanya keadilan, maka bisa juga membeberkan kasus-kasus impor yang lainnya, impor garam. Ya, kenapa diberikan pada si swasta? Kenapa dia tidak merugikan keuangan negara? Ya. Nah, begitu. Ya, betul. Atau yang mungkin swastanya harus pintar-pintar cari proyek atau terlibat dalam proyek pemerintahan dengan pejabat-pejabat yang jangan yang oposisi ya, biar aman ya. Tapi menarik soal keadilan tadi, Prof. Apa juga message-nya kepada publik gitu ya? Bagaimana publik hari ini memandang keadilan atau akuntabilitas di Indonesia ini seperti apa? Karena tadi Prof sendiri bilang kita tetap impor garam. Kok seperti ini rasa ketidakadilannya kan terasa sekali ya. Gitu. Impor garam, impor bawang, dan impor gula sendiri juga bukan pertama kalinya dilakukan oleh Tom Lembong gitu kan, baik oleh menteri sebelumnya dan sesudahnya itu dilakukan. Tapi yang kena hanya Tom Lembong. Jadi in general message vonis ini seperti apa dampaknya terhadap rasa kepercayaan publik lah terhadap sistem peradilan kita atau rasa keadilan kita secara umum. Ya, ini menunjukkan dan mudah-mudahan aja habis setelah ini tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Ya, ini menunjukkan bahwa buntut-buntutnya era Jokowi. Ini di era Jokowi itu bahwa memang peradilan itu tumpul ke bawah, tumpul ke atas, sangat tajam ke bawah. Jadi dia bisa suka-suka, mau penjarakan orang dia bisa suka-suka, dan itu kalau tidak ada bukti, kalau tidak ada pasal-pasal itu lalu dicarikan pasal-pasal kesalahannya gitu. Jadi semuanya yang tidak ada yang tidak ada relasinya kemudian dicarikan saja, Anda mau tidak mau pokoknya dimasukkan penjara dulu gitu. Nah, mudah-mudahan ini tidak kita harus selesai di sini, dan mudah-mudahan hakim konstitusi ini hakim banding ini bisa mengkoreksi hakim-hakim yang di bawah itu di pengadilan negeri agar jangan sampai Indonesia ini tercoreng. Ini masalahnya adalah ini implikasinya luas. Kasus Tom Lembong ini diperhatikan oleh media asing dan juga bukan hanya media asing, dan perwakilan negara asing juga melihat. Mereka semua ada duta besar di sini kan, ada perwakilan. Apa mereka tidak perhatikan? Ini konsumsinya sangat luas sekali gitu ya, sangat internasional gitu. Nah, di situ khawatirnya adalah Indonesia secara hukum sudah tidak bisa dipercaya lagi oleh investor. Nah, kita yang dalam keterpurukan kita punya untuk investasi, dan kita memerlukan investasi baik dari dalam negeri maupun di luar negeri, tetapi ini nanti akan menjadi bumerang. Nah, investasi akan kabur mana? Sekarang kita sudah kalah sama Vietnam dan lain-lainnya, Thailand lah, Malaysia gitu. Jadi ini apa yang paling mengkhawatirkan bagi investor asing, Prof, dalam hal ini? Apa maksudnya gini? Jadi mereka lihat, wah ini Indonesia nih jangan deh, kita jangan invest di sini gitu, karena karena seseorang bisa dipenjarakan semena-mena begitu, atau antara lain sebetulnya bukan hanya dipenjarakan, tetapi pada satu hukum ini adalah sewenang-wenang. Ya, jadi bukan hanya penjarakan, tetapi juga misalkan dari pajak, ya, pajak juga bisa seenaknya saja menentukan sepihak gitu kan. Kalau Anda tidak setuju, Anda tinggal ini, tapi tinggal banding gitu kan ke pengadilan pajak gitu. Memang mekanismenya ada, tetapi bahwa memberikan surat misalnya kurang bayar pajak seenaknya yang tidak masuk akal, ini membuat investor kabur. Investor tidak mau investor khususnya investor asing tidak mau direpotkan dengan pengadilan pajak yang seharusnya tidak ada gitu kan, yang seharusnya tidak terjadi gitu, karena tidak ada kasus gitu. Buang-buang waktu dan sebagainya gitu. Nah, itulah jadi banyak hal, kepastian hukumnya, belum lagi kita bicara mengenai pelayanan publiknya, makan waktu berapa lama ya untuk mengurus surat dari A sampai Z gitu. Nah, ini semuanya ini.
Jadi reformasi birokrasi, institusional dan sebagainya itu harus dilakukan. Dan ini malah memburuk gitu. Saya mau balik lagi ke poin soal kerugian negara. Tadi Prof bilang sebenarnya tidak ada kerugian negara dalam kasus Tom Lembong ini. Dan sebagai awam juga kita lihat ada banyak juga sepertinya kebijakan atau adalah kebijakan-kebijakan lain yang lebih terlihat yang lebih ini lebih merugikan negara gitu. Yeah. Ini gimana kok? Jadi makanya tadi sebagai awam tuh ini kok rasanya tidak adil sekali ya gitu. Nah, Tom Lembong itu ditahan setelah 4 kali pemeriksaan maraton seminggu sekali. Dari sebelumnya tidak pernah diperiksa. Jadi sebelumnya tahun 2023 sudah ada isu-isu dia diancam mau diperiksa. Lalu kemudian itu Oktober 2023. Kemudian di 8 Oktober 2024 baru diperiksa pertama kali. Ya. 8 Oktober 2024, kemudian minggu depannya 16 Oktober. Kemudian minggu depannya lagi 22 Oktober. Nah, di sini sudah ganti presiden. Berarti 8 Oktober Jokowi masih jadi presiden. Ya. Nah, ini berarti Jokowi sangat mengetahui dan juga pasti mungkin sebagai mastermind untuk dilakukannya penyidikan ini gitu. Penyelidikan. Pada saat itu masih penyelidikan gitu. Ya. Masih belum tersangka, belum penyidikan. Ya. Nah, kemudian dari 22 kemudian ke 29 langsung dikatakan Anda tersangka dan langsung ditahan. Sewaktu ditahan, dikatakan kerugian keuangan negara itu 400 miliar, sekitar 400 miliar. Ternyata jauh dari itu. Ternyata bukan itu. Artinya apa? Sewaktu dia ditahan, seharusnya itu belum qualified bahwa dia ditahan karena belum ada bukti kerugian keuangan negara. Nah, kalkulasinya 199 itu belum ya? Belum ada gitu. Jadi sebetulnya kalau belum ada itu belum bisa ditahan. Ya. Dia mesti ada dulu baru itu bisa ditahan. Ini buktinya ini. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kemudian dicarikan bukti-bukti, dimintalah BPKP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, ya, itu untuk menghitung. Jadi diminta sebagai audit investigasi perhitungan kerugian keuangan negara. Nah, apa yang dilakukan? Dia bilang bahwa di situ ada kerugian keuangan negara totalnya 578 miliar, di mana 515 miliar dianggap sebagai kerugian yang disebabkan oleh Tom Lembong. Nah, dari 578 miliar itu terdiri dari 2 komponen. Ya. Komponen pertama adalah kelebihan bayar, kemahalan bayar. Itu yang 194 miliar itu. Yang kedua adalah kurang bayar pajak. Pajaknya terdiri dari bea masuk, pajak penghasilan impor, dan PPN impor. Nah, di dalam persidangan itu semua mengatakan bahwa pajak itu adalah tidak bisa dikatakan kerugian keuangan negara. Tidak qualified karena pajak yang disebutkan itu adalah pajak dibayar di muka. Artinya kalau dibayar di muka dalam satu periode udah selesai. Okay. Dia awalnya mau bayar 100 atau 200, dia akan selesai di belakang gitu. Sama juga dalam satu periode karena ini adalah sebagai kompensasi aja, dikreditkan, diperhitungkan gitu. Nah, itu. Jadi ternyata ya hakim tidak bisa secara ini tidak bisa terlalu jauh mengatakan itu kerugian keuangan negara karena itu terlalu absurd gitu ya, bahwa kalau itu dinyatakan itu. Jadi kelihatannya di situ satu poin mengalah. Tapi poinnya apa? Poinnya adalah bahwa audit BPKP ini adalah cacat. Bahwa ada 2 komponen, satu komponen itu pun sudah gugur dan ini yang paling besar, ini pun sudah cacat sebetulnya. Dan ini dakwaan yang karena 100% didasarkan dari perhitungan kerugian keuangan negara dari PPKP, harusnya dakwaan ini sudah gugur.
Kalau satu gugur, yang ini juga harus ya gugur harusnya juga, gitu kan, karena ini satu menyatu gitu dia ini kan. Bahkan yang saya dengar adalah bahwa 578 miliar atau 515 miliar dari perusahaan yang diuntungkan itu katanya uangnya sudah disita. Artinya framingnya disita, tetapi uang dari perusahaan gula itu dimintakan sebagai sita jaminan. Berarti sudah tidak benar. Yang satu gugur ini berarti bagaimana Anda bisa menyita 515 miliar rupiah dari perusahaan gula, padahal ini adalah sudah gugur. Nah ini menjadi satu permasalahan sendiri. Nah sekarang komponen yang pertama yaitu kemahalan harga. Pertama, kemahalan harga itu dia beli dari perusahaan gula PPI ya, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia membeli dari perusahaan gula Rp9.000 per kilo. Menurut jaksa penuntut dan diamini oleh majelis hakim bahwa seharusnya PT PPI membeli dengan harga 8.900 per kilo dan sudah termasuk PPN. Nah, di sini permasalahannya. 8.900 rupiah per kilo adalah berdasarkan HPP, harga patokan petani, harga pembelian gula di petani. Jadi hakim, jaksa penuntut dan hakim bersepakat bahwa HPP adalah harga maksimum yang tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh lebih dari itu pembeliannya. Dan sudah banyak bukti bahwa sepanjang tahun 2015 dan 2016 pembelian gula di petani realisasinya jauh di atas HPP. Jadi ini pun sebenarnya sudah gugur bahwa HPP adalah sebagai harga maksimum. Itu. Jadi sudah tidak ada masuk akalnya bahwa seolah-olah Anda membeli seolah-olah kemahalan, lalu seolah-olah Anda itu adalah rugi gitu. Nah, padahal itu bukan rugi. Nah ini. Terus yang kedua adalah bahwa harga 8.900 lalu dikaitkan atau diinformasikan, dibuat sedemikian rupa bahwa ini termasuk PPN. Jadi artinya tanpa PPN itu cuma 8.091 rupiah. Ini jelas ngawur. HPP itu adalah sebelum termasuk PPN. Tidak ada petani kalau dibayar HPP lalu kemudian dipotong lagi untuk PPN. Tidak ada gitu. Nah, ini adalah pengawuran nomor 2. Oleh karena itu, audit BPKP ini adalah cacat dan harus gagal, dan sehingga semua dakwaan ini harusnya gagal dan Tom Lembong harusnya bebas murni. Nah, itu mengenai kerugian negara yang memang di framing sedemikian rupa hanya untuk mencari-cari kesalahan. Kalau kebijakan lain, Prof, ada nggak, Prof, kebijakan yang juga, artinya gini, kalau kita ikut logika hakim, bahwa karena kebijakan negara rugi atau minimal ada potensi kerugian gitu ya, ada nggak kebijakan lain yang bisa mengikuti logika serupa dan seharusnya juga dikenakan kasus kalau kita pakai cara berpikir hakim dan jaksa penuntut? Ya, begini, bahwa ada kebijakan yang dianggapnya melawan hukum, yaitu karena tidak ada rekomendasi. Nah, padahal Kementerian Perdagangan itu banyak juga diberikan wewenang untuk mengatasi itu tanpa secara undang-undang. Kalau yang tadi kan secara peraturan bahwa harus ada rekomendasi apa segala gitu kan. Nah, tetapi kalau dia mengikuti undang-undang dan kalau dia tidak ada rekomendasi, ini tidak menyalahi peraturan secara perundang-undangan. Karena kan itu lebih tinggi daripada peraturan itu sendiri gitu. Jadi tidak ada gitu. Apa yang dilakukan Tom Lembong murni itu karena ya memang dia berwenang untuk menentukan itu. Nah, bahwa dia dianggap melakukan perbuatan melawan hukum itu pun sebenarnya tidak apa-apa, tetapi mereka kemudian mencari ada kerugian keuangan negara. Nah, kalau di kasus-kasus lain ini banyak sekali kasus-kasus yang juga
terutama yang terkait dengan kuota-kuota ya, ada import kuota juga gitu. Nah ini banyak sebetulnya mereka mengikuti peraturan, ada rekomendasi, tapi akhirnya banyak yang ditangkap juga. Kenapa? Karena mereka itu ada kickback. Jadi ini sebetulnya yang perbedaan mereka yang tertangkap dengan import kuota yang ada kickback, tetapi yang ini tidak ada meskipun dia dibilang debatable, dan kalau kita mengikuti peraturan undang-undangnya ini tidak ada yang salah. Dan banyak sekali kita import ya, kalau nggak salah juga Kejaksaan Agung sempat mengurus menyelidiki mengenai importasi garam. Sebetulnya ada tuh beberapa kerugian di situ gitu. Tapi karena yang melakukannya adalah orang yang dekat kekuasaan, kemudian terpendam lah ya gitu kan, kasus-kasus itu terpendam. Ya satu waktu itu mungkin bisa terbuka lagi. Ya ini memang soal politik ini tidak bisa dipisahkan ya, karena memang makanya tadi segala dakwaan, bukti apa segala macam itu lemah karena memang seperti Prof bilang di awal, ini adalah sebuah upaya mengkriminalkan seseorang. Nah, bicara soal politik, ini kan tadi juga dimulai sejak Jokowi masih presiden dan diteruskan ketika Prabowo sudah jadi presiden. Maksud saya, Prabowo sendiri juga ketika dia Menteri Pertahanan kan punya kebijakan, maksudnya melaksanakan program, bikin lumbung pangan yang ternyata gagal panen misalnya. Itu kan kalau saya awam, ya kan tuh rugi juga, Prof. Hutan udah kita babat, sudah kita tanam, udah berbiaya, tiba-tiba tidak menghasilkan. Artinya kan ada kerugian di situ. Dengan logika hakim yang sama, apakah itu bisa juga kita perkarakan? Yang kedua, Jokowi sendiri juga punya kebijakan pada masanya memindahkan ibu kota gitu, dan hasilnya sampai sekarang belum bisa kita pakai juga gitu kan. Itu kan ya bisa dibilang ya rugi juga, kalau enggak udah banyak alam kita yang rusak minimal ya. Katakanlah bukan kerugian ekonomi, tapi kerugian secara sumber daya alam gitu kan. Apakah itu juga bisa diperkarakan? Dan yang lebih menarik lagi adalah bagaimana relasi politik dan terutama hari ini ya bisa bisa memenjarakan orang gitu. Karena ini problemnya kan dengan presiden yang lama sebenarnya si Tom Lembong ini. Ya. Dengan kasus food estate mungkin agak berbeda. Begini berbedanya, bahwa itu mungkin bisa saja terjadi kegagalan, dan kegagalan ini tentu saja bahwa proyek-proyek itu merugikan keuangan negara, tapi itu adalah rugi sebagai bisnis. Sama juga BUMN. BUMN kalau rugi dalam konteks bisnis itu pun tidak apa-apa. Ya, itu tidak menjadi masalah. Dan dia tidak menguntungkan pihak lain, ya, karena itu. Apakah kalau di situ dia ada kontraktor apa segala kemudian dia anggap diuntungkan? Kalau itu normal aja ya mungkin tidak juga gitu. Ya. Nah di sini ada hubungan, kalau di tempat Tom Lembong ini ada hubungan kaitan bisnis antara perusahaan gula dan PT PPI yang dianggap ini kemahalan. Tetapi itu pun sebetulnya ya ini karena kriminalisasinya itu sudah jelas. Seandainya pun itu kemahalan, apa hubungannya sama menteri? Itu kan urusan yang sudah di level bawah sekali, sudah ada perjanjian sebetulnya perdata itu ya. Artinya itu kecuali ada kickback, kemahalan, tetapi kemudian ada kickback lagi gitu. Kalau tidak ada kickback ya semuanya tidak ada yang namanya kemahalan gitu. Ya perjanjian, saya mau membeli dari Anda dengan harga sekian ya sudah. Tetapi kalau ada penitipan uang dan sebagainya itu berbeda lagi, dan itu harus dibuktikan bahwa itu memang ada titipan kan gitu kan. Nah itu. Nah ini ya IKN juga begitu. Jadi food estate memang agak berbeda, bahwa gagal panen dan sebagainya itu adalah fenomena biasalah. Artinya meskipun ada kelalaian orang dan sebagainya bisa saja gitu. Tapi itu yang, dan kalau IKN ini beda lagi. Karena IKN ini adalah dasarnya adalah memang sudah ada perbuatan melawan hukum. IKN ini dibentuk dengan undang-undang yang cacat hukum, undang-undang yang melanggar
peraturan atau perundang-undangan yang lain, undang-undang otonomi daerah dan sebagainya, dan juga melanggar konstitusi. Nah, oleh karena itu bahwa kerugian keuangan negara ini bisa menjadi delik. Apalagi kalau ya kita tahu bahwa di situ uang berapa puluhan triliun ya, bahkan lebih dari 100 triliun gitu. Nah, itu harus diselidiki juga kontraktor-kontraktor yang mengerjakan itu siapa. Nah, di situ kan juga ada swasta, ya. Itu banyak tuh yang lagi nih oligarki katanya mau di sana. Jangan-jangan dia cuma mendapatkan proyek kan gitu, proyek puluhan triliun di sana. Nah, itu jelas proyeknya apakah memakai mekanisme tender yang layak, mekanismenya bagaimana. Dan saya rasa kalau itu diselidiki benar-benar, saya rasa ini IKN ini melanggar banyak hal, dan saya yakin banyak orang-orang yang akan terlibat gitu. Nah, ini yang kita mendorong bahwa IKN ini harus dituntaskan karena ini merugikan keuangan negara yang sangat besar sekali. Baik, jadi batasnya adalah pertama ada tidak prosedur yang dilanggar, ya kan? Kalau semua sudah play by the rules, apalagi dan tidak ada kickback, tidak ada gratifikasi, tidak ada aliran dana menguntungkan pihak lain atau pihak diri sendiri, itu semestinya aman. Di level kebijakan seperti itulah yang tidak bisa sebenarnya tidak bisa dipidanakan. Gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Antoni atas waktunya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Baik, Stancers, bagaimana tanggapan kamu? Sampaikan di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe The Stance di YouTube dan channel media sosial kami yang lain. Terima kasih.